Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Asatidzah yang saya hormati serta siswa-siswi kelas 7, 8, dan kelas 9 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah bebankan kepada kita semuanya. Kita patut bersyukur dari nikmat yang paling kecil sampai yang paling besar masih tetap diberikan kepada kita semuanya. Nah, untuk kesempatan kali ini Ustadz mau sedikit membahas tentang kejujuran ya. Jadi kalau kalian pernah dengar qulil haqqa walau murran, nah ini kita akan coba bahas di sini. Kita akan belajar dari kisah sahabat Rasulullah SAW yang mana saat itu beliau berkata jujur, yang perkataan beliau itu menurut kita ya dan para sahabat juga itu berakibat yang tidak enak. Ya tadi qulil haqqa walau murran, katakan yang sebenarnya walaupun pahit. Oke, kisahnya ini dimulai ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan perang, salah satu perang yang paling besar yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang melawan kekaisaran Bizantium yang saat itu dipimpin oleh Heraklius. Jadi perang Tabuk ini adalah perang yang salah satu perang yang paling berat bagi kaum muslimin. Di antara sebabnya adalah karena jauh, jaraknya itu sangat jauh. Jadi kalau Rasulullah SAW itu berada di Madinah, lokasi Tabuk itu ada di utara. Jadi utara Jazirah Arab, hampir sampai di Syam, hampir di Syam. Nah, saat itu Rasulullah dan kaum muslimin harus melawan salah satu kekuatan dunia, salah satu pusat kekuatan dunia yang sangat besar, yaitu kerajaan Bizantium. Nah, karena saking ini ya beratnya ini kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, wahai sahabat, ayo kita berinfak, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat itulah terkumpul 30.000 pasukan yang siap untuk mengikuti perang bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk, yaitu melawan kerajaan Bizantium. Nah, kemudian di Madinah ya, karena perang ini jauh dan berat, yang bisa ikut ini hanya sahabat-sahabat yang fisiknya kuat, kemudian punya kendaraan. Dikisahkan di sirah-sirah itu, sahabat Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk berperang di jalan Allah. Kemudian sahabat Umar dan sahabat Utsman ini menginfakkan separuh hartanya. Ini sungguh luar biasa sekali. Nah, kemudian karena berat ya, ini sudah terkumpul 30.000 pasukan, Rasulullah berangkat, dan yang tertinggal di Madinah ini hanya orang-orang yang punya uzur syar'i yang tidak ikut berperang, yaitu perempuan ya, karena perempuan memang tidak ikut berperang, kemudian anak-anak dan orang-orang yang sudah tua. Dan ada lagi satu golongan, yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini ketika dikabari mau berperang di Tabuk, wah Tabuk jauh sekali, berat sekali. Dan saat itu adalah saat musim panas. Ya, saat musim panas yang tentu ini sangat berat untuk perjalanan. Sehingga orang-orang munafik itu tidak ikut berperang. Mereka tinggal di Madinah. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib ini beliau memang tidak ikut dan diamanai untuk menjaga Madinah di saat itu. Nah,
anak sekalian, di antara orang-orang atau sahabat-sahabat yang saat itu tidak ikut berperang, itu ada 3 sahabat mulia yang sahabat mulia yang ikut di perang-perang Rasulullah di perang sebelumnya. Artinya beliau bertiga ini adalah sahabat-sahabat yang memang beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Ar-Rabi'. Jadi 3 sahabat ini sahabat mulia. Di antara 3 sahabat ini hanya sahabat Ka'ab bin Malik yang usianya lebih muda. Nah, beliau bertiga ini tidak ikut berperang. Kisah ini ada ditulis di Riyadhus Shalihin juga, mungkin nanti bisa dicek di sana. Kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan, sungguh saat itu tidak ada yang menghalangi saya untuk ikut berperang itu kecuali hanya saya malas, pokoknya malas begitu. Karena saat itu Ka'ab bin Malik bercerita bahwa beliau punya 2 kendaraan yang bisa dikendarai untuk pergi ke Tabuk. Kemudian beliau juga punya harta yang cukup banyak. Artinya beliau tidak punya udzur apa-apa saat itu. Hanya ketika sudah saatnya berperang, sudah saatnya berangkat, beliau menunda-nunda persiapan. Sehingga pada saat hari H beliau belum siap sama sekali, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut berperang. Kemudian apa yang terjadi? Setelah Rasulullah pulang dari Tabuk, ya, dikisahkan sekitar 50 harian lah ya, karena di Tabuk itu perjalanannya lama. Saat Ka'ab bin Malik mendengar bahwa Rasulullah hendak pulang ke Madinah, timbul hasrat di di pikirannya Ka'ab bin Malik bahwa saya ini harus ngomong apa kepada Rasulullah, saya harus berbohong dengan kalimat apa. Nah, hasrat itu muncul, keinginan itu muncul. Nah, tapi hebatnya beliau tidak jadi melampiaskan, ya, tidak jadi mewujudkan hasrat tersebut. Sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau langsung menguatkan hatinya, sungguh hari ini saya akan berkata jujur kepada Rasulullah, saya akan mengucapkan yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW, dan saya siap dengan segala konsekuensinya. Dan ternyata benar. Pada saat itu Rasulullah datang di Madinah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah saat datang dari perang, beliau masuk ke Masjid Madinah, kemudian Masjid Nabawi ya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menemui orang-orang yang tidak ikut berperang. Saat itu dilihat oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik melihat orang-orang yang tidak ikut berperang ini ada yang jujur, ada yang mengatakan karena memang ada udzur ya. Kemudian Ka'ab bin Malik melihat orang-orang munafik ini beliau mendengar bahwa berbohong, karena memang orang munafik seperti itu, mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Dan sebenarnya ketika Ka'ab bin Malik, ya, sahabat Ka'ab bin Malik ini ditinggal perang oleh Rasulullah, itu hatinya sedih. Kenapa? Karena di Madinah saat itu beliau berkumpul dengan orang-orang yang perempuan, ya, tidak ikut berperang, ya, perempuan, anak-anak, dan orang munafik, orang tua. Nah, ini sungguh menyedihkan bagi beliau. Nah, saat tiba giliran Ka'ab bin Malik, beliau ditanya, kenapa kamu tidak ikut, wahai Ka'ab bin Malik? Dan sebelumnya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi' ini sudah ditanya oleh Rasulullah. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan yang sejujurnya, wahai Rasulullah, sungguh tiada hari yang lebih baik bagiku selain hari yang kita berangkat atau saat engkau berangkat berperang. Saat itu aku punya 2 kendaraan yang bisa saya kendarai untuk menuju Tabuk. Ya. Artinya di sini Ka'ab mengatakan saya tidak punya udzur apa-apa. Terus apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau gitu Ka'ab, kamu pulanglah ke rumahmu. Rasulullah juga mengatakan kepada 2 sahabat yang lainnya, kepada Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Ar-Rabi', pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Kemudian Rasul meneruskan, jangan ada di antara sahabat-sahabatku ini yang mengajak bicara kepada 3 orang ini sampai Allah memutuskan perkara mereka. Ini Rasulullah ada mungkin kita bisa sebut agak marah gitu ya,
bahasa Jawanya itu gelo ya. Kenapa sahabat Ka'ab bin Malik ini, engkau sahabat yang dekat denganku, engkau mulia, kenapa enggak ikut berperang? Jadi bahasa Jawanya itu gelo. Nah, kemudian Rasulullah hanya mengatakan demikian, pulanglah dan jangan sampai ada yang ngobrol, ngajak ngomong dengan 3 orang ini. Dan benar, 3 orang ini pulang ke rumah masing-masing dan sahabat-sahabat yang lain itu tidak ada yang berani ngajak bicara kepada mereka bertiga. Nah, ini berlangsung berhari-hari. Ka'ab bin Malik, beliau masih beraktivitas seperti biasa, pergi ke masjid, sholat jamaah, kemudian ke pasar ya. Cuman bedanya beliau tidak ngobrol dengan siapapun, bahkan dengan orang yang paling dekat, dengan sepupunya pun ini beliau tidak ngobrol. Bahkan dikisahkan ketika beliau sholat di masjid itu, ketika sholat beliau melirik kepada Rasulullah dan Rasulullah juga melirik kepada beliau. Nah, saat saling tatap ini, Rasul memalingkan. Ini membuat beliau sedih sekali. Berikutnya berjalan sampai beberapa hari, terus sampai tiba ujian berikutnya. Datang utusan dari Raja Ghassan. Beliau menulis di dalam suratnya yang dibawa utusan tersebut, kemudian ditulis, wahai Ka'ab, kami telah mendengar apa yang sahabatmu lakukan terhadap dirimu. Hijrahlah kepadaku, pergilah ke negeriku, niscaya engkau akan kami terima. Apa yang Ka'ab lakukan saat itu langsung Ka'ab sobek, kemudian beliau bakar. Ini adalah ujian yang sangat berat menurut beliau. Karena apa? Di Madinah saat itu tidak ada yang mau ngobrol dengan beliau sama sekali, sehingga suasana ini menjadi sempit, suasana yang sulit bagi beliau. Tidak ada yang ngobrol karena makhluk sosial ya, perlu ngobrol dan sebagainya, dikucilkan. Nah, berikutnya di hari ke-40 ini ujian masih belum selesai ya. Balah saatnya di hari ke-50 datang lagi utusan dari Rasulullah SAW. Saat itu Ka'ab bin Malik sedang di rumah, sedang merenung. Kemudian beliau mendengar sayup-sayup suara, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab. Beliau kemudian menoleh, beliau melihat ada seseorang yang sedang menunggangi kuda. Beliau melihat, memperhatikan, suaranya itu keras sekali, teriak, mendengar memanggil Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, bergembiralah, wahai Ka'ab, bergembiralah. Sampai akhirnya Ka'ab bangun, kemudian menemui sahabat tadi. Ada apa? Nah, kemudian langsung pada saat itu utusan dari Rasul tadi memberi kabar gembira kepada Ka'ab. Wahai Ka'ab, bergembiralah, pada hari ini Allah dan Rasulnya telah memaafkan, Allah telah menerima taubatmu. Langsung saat itu Ka'ab merasa bahagia, hatinya menjadi tiba-tiba lapang. Kemudian langsung beliau pergi ke masjid menemui Rasulullah SAW dan beliau mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini darimu atau dari Allah? Kemudian Rasul menjawab, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada saat itu karena lama ya, ini wahyu tidak turun sekitar 1 bulan lebih ya 50 harian itu tidak turun wahyu. Saat itulah turun surat At-Taubah ayat 117 dan 117 sampai 119. Yang di ayat itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya Nabi Muhammad, taubatnya Nabi, taubatnya para sahabat Ansor dan Muhajirin. Dan khusus di situ disebutkan di ayat 118-nya bahwa Allah telah menerima 3 sahabat yang tidak ikut berperang. Ini coba saya bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala tsalatsati alladzina khulifu. Ya. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, 3 orang yang tidak ikut berperang. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sehingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan hati mereka pun juga merasa sempit. Kemudian di ayat berikutnya saya lewati ya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka senantiasa bertaubat.
Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Anak sekalian, kita lihat, kita bisa ambil pelajaran ya dari kisahnya tiga sahabat mulia ini, yang mana beliau hanya karena enggan, bukan karena enggan ya, karena malas ya. Jadi karena saat itu musim panas dan juga musim panen ya, sehingga membuat orang-orang munafik itu banyak yang enggan untuk ikut berperang. Nah, kita belajar dari kisahnya Ka'ab bin Malik, yang mana beliau berani mengucapkan yang sebenarnya di hadapan Rasulullah, padahal Rasul itu adalah orang yang beliau sangat hormati. Seandainya pun saat itu Ka'ab bin Malik berbohong kepada Rasulullah, maka Ka'ab saat itu akan selamat dari marahnya Rasulullah. Tapi kalau itu menjadi pilihan Ka'ab, yaitu berbohong kepada Rasulullah, maka niscaya Ka'ab bin Malik tidak akan bisa lepas dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua ya bisa belajar dari kisah ini. Kita belajar mengucapkan yang sebenarnya, sebagaimana Ka'ab saat itu ya, beliau kemudian menceritakan, demi Allah sejak kejadian itu sampai hari ini, sampai beliau menceritakan itu, beliau tidak pernah berbohong sama sekali. Beliau selalu mengatakan yang jujur, yang sebenarnya, walaupun itu pahit. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar ya di momen-momen Ramadan ini, menjadi waktu yang tepat buat kita untuk melatih diri kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dari kisah tiga sahabat mulia yang saat itu tidak ikut berperang bersama Rasulullah, kemudian menjalani semacam hukuman dan diterima taubatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.